selain keberadaan para relawan medis, ada sarana pendukung lain yang tidak kalah penting, yang mendukung penanganan wabah COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, yakni keberadaan sarana dapur umum lapangan Tentara Nasional Indonesia yang dikelola oleh Bekangdam Jaya dan Bekpal Marinir Angkatan Laut. Salah satu sarana pendukung dari penanganan COVID-19 tepatnya di Wisma Atlet Jakarta ini adalah keberadaan dapur lapangan yang dikelola oleh teman-teman TNI. Kita akan langsung melihat seperti apa kegiatan di sini. Oh, dengan Pak Agung? Betul. Saya Iqbal, Pak. Baik, selamat siang Mas. Tugas dapur lapangan ini ya tentunya karena dapur kita suplai konsumsi untuk pasien, untuk tim medis maupun pasukan pengaman yang ada di Wisma Atlet ini. Ada berapa istilahnya paket yang harus disiapkan dalam satu hari? Untuk satu hari per hari ini kita siapkan untuk pasien kekuatan sekitar 560. Untuk tim medis sekitar 1056, untuk pasukan sendiri sekitar 577 box. Lebih dari 2.500, menunya khusus atau apa saja yang penting kenyang itu? Dari tim ahli gizi ini dia akan meracik menu ya, menu-menu yang perlu disiapkan, terutama prioritas untuk pasien. Pasien menunya harus maksimal, kedua untuk tim medis sendiri, dan ketiga untuk pasukan. Sebelum makanan di-packing untuk didistribusikan, sampel makanan dites terlebih dahulu di meja food security untuk memastikan kualitas gizi makanan tetap terjaga. Di meja ini, petugas gizi siap mengecek seluruh makanan yang akan dihidangkan. Yang dicek apa aja, Pak? Jadi ini ada aspek pengecekan arsenik, cyanida, sama di sana itu nitrit, kemudian formalin. Ada 4 aspek yang dilihat itu. Jadi kalau setelah ini lolos, baru makanan itu boleh didistribusikan. Kemudian tujuannya? Kualitas itu melihat keamanan. Jadi makanan itu yang dia sehat juga aman untuk dikonsumsi. Menariknya, meski urusan dapur lazimnya diurus oleh kaum Hawa, namun di dapur lapangan ini, seluruh personilnya merupakan kaum Adam. Salah satunya adalah Letnan 2 CBA Tarso, juru masak yang bertugas di dapur lapangan Bekangdam Jaya, RSD Wisma Atlet Kemayoran. Pagi itu, Tarso dan timnya akan menyiapkan makanan untuk keperluan makan sore para pasien COVID-19 yang dirawat di RSD Wisma Atlet, tenaga medis, relawan, dan pasukan yang berjaga. Menu makan sore ini adalah ikan goreng, sayur tumis kacang panjang, dan telur balado. Memulai karir sebagai prajurit TNI dengan pangkat prajurit 2 di tahun 1987, saat ini sudah lebih dari 32 tahun Tarso meniti karir di Satuan Bekangdam Jaya. Sebagai juru masak, kepiawaiannya meracik bumbu makanan untuk memenuhi kebutuhan logistik pasukan di berbagai wilayah operasi, mengantarkannya kembali untuk bertugas dalam misi kemanusiaan memerangi wabah COVID-19 di tanah air. Banyak nggak sih Pak yang mungkin tidak menyangka gitu, oh ternyata tentara itu juga ada yang tugas di dapur umum, harus bisa masak gitu Pak? Ada sebagian mungkin dari sipil yang mungkin mempertanyakan kok seperti kami kemarin untuk ke Magelang kok kebetulan bapak-bapak atau tentara itu bisa masak, karena kebetulan kami kan kayak pembelanjaan ke pasar-pasar itu kan, karena tetap yang belanja itu kan bapak-bapak ya, mungkin warga atau mungkin yang di pasar itu mungkin merasa kaget gitu. Gitu aja. Nggak nyangka ya? Nggak nyangka bahwa TNI itu bisa masak. Pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini pada akhirnya menggerakkan hati sebagian masyarakat untuk terjun langsung membantu penanganan wabah pandemi. Salah satunya dengan bergabung menjadi relawan non-medis di Wisma Atlet Kemayoran. Selain keberadaan tenaga medis, hadirnya relawan non-medis di Wisma Atlet juga sangat dibutuhkan, terutama dalam mengatur alur distribusi bantuan logistik atau donasi yang masuk ke Wisma Atlet. Semuanya tercatat dengan lengkap, jadi nggak ada yang miss gitu. Karena kan namanya donasi itu amanah ya Mas ya, jadi harus bisa kita catat dengan baik, nanti distribusinya kemana harus kita bisa bagi rata untuk para tenaga medis yang ada di sini. Hingga akhir bulan April,
lebih dari 2.000 orang relawan bekerja dan bertugas di rumah sakit darurat ini. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan makin meluasnya pandemi COVID-19 di negeri ini. Metro TV, knowledge to elevate.